Setelah di Kampung Sumberkaton, Kecamatan Seputi, Surabaya pada Rabu 26 Februari 2025, anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 2 kembali melakukan reses dan kali ini di Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Surabaya, Kamis 27 Februari 2025. Kampung Sidodadi menjadi titik kedua kegiatan menjaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2025. Dari Dapil 2 ada 10 anggota yang hadir, yaitu IKD Asian Nafiri dari fraksi PD Perjuangan, Agus Triyono dari PKS, Dedi D. Saputra dan Kasih dari Gerindra, Husnul Huda Yuliana dan Oktavia Aspriyani dari Golkar, Baroji dari Partai Demokrat, serta Riki Hendra Saputra dan Mary Andriani dari PKB. Hadir dalam acara tersebut Camat Bandar Surabaya Ahmad Arifin, Kepala Kampung Sidodadi. Hadir pula aparatur Kampung Sidodadi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan unsur lainnya. Dan rombongan dari perwakilan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang hormati semua aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada pagi hari ini. Hari hadirat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan nikmatnya, hidayahnya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan wajah-wajah lama, bisa berkumpul di gedung yang sudah tua. Tidak asing lagi yang Bapak Ibu hadirin sekalian yang di depan ini sudah kesekian kalinya kita berkumpul. Gak tahu sudah mulai dari tahun berapa, terutama si Macan Tengah ini yang dulu masih ganteng, sekarang sampai ibu kaget sudah mulai keriput. Semoga semuanya yang hadir pada hari ini semua dalam keadaan sehat dan baik. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. 3 kalinya terlebih dahulu kami atas nama pemerintahan Kampung Sidodadi mengucapkan atau provinsi, saya masuk boleh tempat adat yang penting tahunya ini janji terserah mau. Nah ini orang yang lebih rajin ya, kemarin tak juga. Silakan Pak. Saya terdengar Pak baru. Nah, persoalan yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan pembangunan AKD, kemudian dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, saya mencoba untuk selalu berdiskusi Pak Ade dengan keterbatasan saya tadi. Amanah menjadi kepala kampung yang berangkat dari istri seorang tokoh besar, seorang bapaknya orang banyak, ini gak gampang. Saya ini berdiri di sini sendiri, anak-anak jauh semua, amanah yang untuk meneruskan lewat izin dan restunya almarhum dulu untuk membangun kampung ini gak gampang Pak Ade. Jadi saya hanya minta tolong dengan para anggota-anggota yang tahu sejarah dulu, tolong Ibu untuk bisa
bermanfaat di kampung ini, tolong Ibu supaya rumah Ibu yang besar itu bisa bermanfaat untuk terkhusus jaring komunikasi lewat pemberdayaan, jaring komunikasi dengan masyarakat untuk bersama-sama kita belajar dan belajar supaya umur saya yang sebagian saya hibahkan untuk kampungku ini ada manfaatnya buat masyarakat warga kampung Sidodadi ini lewat bantuan para anggota dewan yang ada di depan Bapak Ibu hadirin sekalian ini. Mungkin itu saja sambutan pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua wakil masyarakat Kabupaten Lampung Tengah di Balai Kampung Sidodadi ini, dan minta maaf dalam penyambutan ini kok adanya di gedung yang gak layak sebenarnya. Yang biasanya anggota dewan ini gedungnya yang megah-megah, kok ini saya kumpulkan di sini. Memang waktunya beliau ini duduk bersama dengan masyarakat di gedungnya masyarakat Kampung Sidodadi ini. Lewat tupoksi komisi masing-masing ini, siapapun, baik komisi 1, komisi yang lainnya, supaya program yang dibawa di komisi masing-masing ini ada beberapa program. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Tabibun yang kami hormati Bapak Camat Kota Surabaya, yang kami hormati Kepala Kampung, Bu Istifa, beserta jajaran penatur kampung, yang kami hormati pimpinan kecamatan. Dalam hal ini ada Pak Polsek dan diwakili oleh anggotanya. Terkhusus yang kami hormati, kami bangga, kami sayangi Ibu Bapak warga Kampung Sidodadi, Kecamatan Kota Surabaya, yang semoga dalam hari ini diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, rezeki melimpah, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Nah, izin di sini kami memperkenalkan dulu secara detail satu persatu anggota dari komisi 2 dari Dapil 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Karena tadi di moderator disampaikan pemaparan DPRD. Jadi izin Bapak Ibu semua, saya langsung tanpa mukadimah. DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini anggotanya ada 50 anggota, yang mana pada saat ini partai pemenang itu adalah Partai Golkar dengan 13 anggota. Di bawahnya ada Partai Gerindra, Partai PKB, Partai PDI, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Nah, ada 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang mana berdasarkan APBD kita di 2025 ini kurang lebih sekitar 2,7 triliun. Akeh Pak APBD ini. Tapi dari 2,7 triliun itu tidak semuanya bisa dipakai untuk belanja yang langsung menyentuh ke kebutuhan wajib pada masyarakat. Kenapa? Karena di angka 50% lebih itu sudah habis untuk belanja pegawai. Termasuk di sini juga aparatur kampung belanja pegawai. Nah, sebelumnya ini saya perkenalkan dulu dari sebelah paling kiri. Ini lagi nyari pasangan beliau, bapak-bapak, siapa tahu ada yang masuk dengan beliau dari fraksi PKB, dan juga kebetulan diamanahi sebagai ketua komisi 4. Nah, sebenarnya Bulura pasangan urusan BPJS terampung untuk kali ini. Sebelahnya ada beliau Bapak Barozi, beliau dari fraksi Demokrat dan sekaligus diamanahi dari DPP sebagai ketua DPC Demokrat Kabupaten Lampung Tengah. Dan sebelahnya ini ada Pak Dedi. Beliau posisi saat ini dari fraksi Gerindra dan diamanahi di DPRD itu menjadi ketua komisi 3.
Yang urusan proyek-proyek ini paham beres. Kalau izin Pak Baroji, kalau ini sebenarnya nggak perlu dibahas, sudah selesai sebelum saya masuk tadi katanya. Terus di sebelah saya ada beliau Bapak Ahmad Yasian Nabiri. Nah, kalau di kita di peribahasa itu kan ada yang namanya macan ngomong. Tadi Ibu Kepala Kampungan bolak-balik. Ada Ibu Kasih. Beliau dari fraksi Gerindra di Komisi 1. Oh, jadi Pak tadi Pak Kadi Asia Nafiri dari fraksi PDI satu komisi juga dengan Ibu Kasih di Komisi 1 di bagian pemerintahan dan hukum. Sebelahnya ada Ibu Juliana dari fraksi Golkar dan sementara bergabung dengan Ibu Mary di Komisi 4 bidang kesehatan dan kesejahteraan dan pendidikan. Sebelahnya ada Pak Husnul Huda. Assalamualaikum. Jadi insya Allah kita doanya Bu tahun depan menjadi kiai. Karena ada syarat dari istrinya menikah lagi boleh asal bisa jadi kiai. Lagi kejar 100 kiai beliau. Beliau dari fraksi Golkar sekarang diamanahi menjadi wakil ketua Komisi 2 di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Beserta saya juga satu komisi dengan beliau di Komisi 2 bidang pertanian dan keuangan pemerintah daerah. Terus selain itu juga kami didampingi oleh sekretariat DPRD. APBD kita itu 2,7 yang mana memang 50% lebih itu sudah habis buat belanja pegawai dan sisanya itu baru untuk urusan penunjang di luar memang urusan wajib. Akan tetapi muncul lagi Pak Bu kemarin itu Impres Presiden Impres 1 yang mana ada efisiensinya sekali aspirasi dari bawah yang memang kita sudah ajukan di 2024 banyak yang hilang di 2025. Kalau salah satu anggota DPR RI fraksi PDI dalam forum rapat menyampaikan 2025 nanti DPRD itu pasang badan dulu. Kenapa? Karena banyak aspirasinya yang memang hilang karena efisiensi. Ya sementara pasang badan ya kalau ditanya mau nggak ada realisasi ya kalau ada duit kita lanjut. Kayak ini juga nanti mungkin kita bisa ketua komisi 3. Terus di lain itu juga kami juga menyampaikan salah satu tugas komisi 2 karena memang dia membidangi keuangan pemerintah daerah. Kami di komisi 2 pada saat ini lagi coba menginisiasi salah satu perda. Judulnya Perda Denda Pajak dan Denda Retribusi. Nah itu yang kami kejar dengan potensi kalau di atas 100 miliar itu ada. Itu yang kami kejar. Selain itu juga kita di pajak kendaraan bermotor Pak, saat ini melalui Perda 1 2024 ada yang namanya option PKB, option kendaraan pajak kendaraan bermotor. Kalau dulu sebelum muncul Undang-Undang 1 dan Perda 1 itu pajak kendaraan bermotor dibayar dananya langsung masuk ke rekening provinsi. Dari rekening provinsi dikumpulkan dari satu seluruh kabupaten kota, baru dibagi rata. Nah sekarang ini ada kebijaksanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan objeknya. Jadi kalau misal peraturannya lama, Lampung Tengah menyumbang untuk pajak kendaraan bermotor besar 60 miliar. Nah 60 miliar itu dikumpulkan dari satu, dibagi untuk kabupaten yang lain juga. Nah melalui Undang-Undang 1 22 dan Perda 124 itu seperti itu masih ada, tapi sangat diuntungkan melalui opsi PKB-nya. Jadi misal dalam kendaraan bermotor pajaknya misal 100.000, yang 66.000 itu sudah langsung otomatis ditransfer ke pemerintah daerah. Nah sisanya yang 40.000 dikumpulkan di provinsi baru dibagi lagi. Nah jadi dari offset PKB itu sebenarnya menguntungkan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal pendapatan daerah.
nek sing duwe mobil karo motor bayar pajak. Kami sebagai lembaga DPRD yang mempunyai 3 fungsi, salah satunya fungsi pengawasan, jadi mengharapkan instruksi pemerintah pusat terkait masalah taat perpajakan itu kita laksanakan. Mungkin itu sedikit pemaparan, karena nanti permasalahan-permasalahan yang ada di bawah ini akan dibedah sesuai dengan komisi masing-masing. Apa bahannya yang akan dibawa ke sana? Walaupun sebenarnya kalau kami sudah duduk di sini itu tidak ada lagi anggota komisi 1, 2 dan 3. Kami sama-sama anggota DPRD yang mana tugas pokoknya itu lekat harus pinter anggota DPRD itu. Itu terus tadi ada titipan dari Ibu Kepala Kampung terkait masalah balai kampung tanpa diceritakan. Terus yang kedua sedikitnya banyaknya sedikit curhat Ibu Kepala Kampung, yang mana memang dengan kondisi sebelumnya sampai dengan sekarang itu curhatnya bukan buat didengerin Bapak Ibu, bukan, dia didengerin sama anggota dewan itu. Dan harapannya kita tetap berkesinambung sejalan dengan pemerintahan kampung untuk bangun kampung Sidoarjo di depannya. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan terkait pemaparan. Nanti kondisi keuangan akan kita bahas detail lagi apabila ada pertanyaan. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Bapak Datir selaku Sekdes Kampung Sidoarjo, usulan saya Pak langsung aja untuk masalah pelepasan tanah kehutanan, untuk pelepasan tanah kehutanan yang ada di Kampung Sidoarjo khususnya di persawahan, karena tanah Sidoarjo yang diklaim dari kehutanan itu kemarin ada operasi masuk, itu operasi penggalian tanah itu tidak nyampe ke ujung sungai karena itu katanya dibuat dari kehutanan. Yang kemarin saya kumpulkan untuk surat tanah yang itu sudah ada surat tanah semuanya, minimal berita acara dan ada yang sertifikat sekitar berapa, sekitar 4 sertifikat Bapak Ibu. Itu yang itu ada sejumlah 125 hektar. Jadi kami minta kepada Bapak Dewan, khususnya Dewan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, mohon bantuannya untuk mengawal untuk program di pesawahan itu. Yang kedua yaitu mengenai ini kami mewakili aparatur kampung semuanya untuk gaji aparatur kampung Pak. Ini 2 bulan itu belum tersalurkan ke aparatur kampung semuanya. Jadi itu yang mungkin jadi keluhan aparatur kampung itu, aparatur kampung Sidoarjo itu ya Bu, setiap hari itu ngantor terus Bu Bapak. Jadi untuk kenaikan siltak untuk aparatur khususnya di kampung Sidoarjo di Kewakil Kecamatan Bandar Surabaya, itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keluhan masyarakat terkait kesehatan yaitu BPJS. BPJS yang pernah disalurkan oleh pemerintah yang pertama itu yang dari daerah itu mayoritas mati Pak, dan itu sangat menyulitkan untuk masyarakat yang terkena gangguan kesehatan, yaitu dari sakit dalam proses perawatan dan segala macam karena ketidakmampuannya Pak. Jadi untuk ada Dewan, saya mohon untuk BPJS Kesehatan bisa kiranya bagaimana bisa disalurkan lagi ke masyarakat. Dan
itu juga kemarin itu banyak sebagai masyarakat sakit, beliau mau periksa ternyata BPJS yang mati, untuk urus proses mereka bertanya untuk dihidupkan kembali bisa nggak Pak? Ya saya kira bisa dari prosesnya karena kan ya banyak prosesnya. Di sini ya, dengan adanya Bapak Dewan di sini, saya mohon untuk bisa mengaktifkan kembali BPJS yang telah disalurkan. Mungkin ada lagi kuota tambahan yang kemarin masyarakat belum mendapat BPJS, bisa untuk tidak ada lagi, untuk bisa segera mendapatkan untuk jaminan kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja disampaikan kepada saya, nama Subriyadi dari Dusun 5 RT 2. Sesuai brosur yang disampaikan bahwasannya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang pertama itu adalah jalan pendidikan. Jalan pendidikan yaitu arah pasar sebelah barat sampai ujung aspal jalan tembus Beringin Jaya jalur 2 itu melewati gedung MTS. Aspirasi masyarakat ini memang sudah ada perhatian dari kampung, yaitu Ibu Pak Kampung, Komisi SPD, mungkin sudah ditangani ya separuh, belum selesai. Nah ini menjadi keluhan masyarakat, kapan ini mau diselesaikan? Ini betul-betul menjadi harapan masyarakat, khususnya untuk RT 2. Itu masalah jalan. Syukur penting untuk menjaga keawetan bangunan cor-coran tersebut agar itu ditaruh. Itu harapannya seperti itu. Jadi jangan dicor, agar ditaruh. Alasannya apa? Nanti bagian dari pamer ini untuk bisa menimbun, meratakan atau menghindari cor-coran tersebut, sehingga nanti kalau karena jalannya sepi itu menutup simpangan bisa turun ke bawah di luar cor-coran dan mudah-mudahan tidak akan membahayakan. Itu masalah jalan. Yang kedua, di RT 02 ini ada Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman memang sudah bagus menurut kami, namun ya tidak ada salahnya kalau diperbagus lagi. Yaitu harapannya mengecor serambi dicor volumenya 3 meter kali 8 kali 3 sampai kanan kiri depan. Itu volumenya. Itu masalah Masjid Baitur Rahman. Yang ketiga, ini masalah gedung MTS. Gedung MTS ini dibangun oleh yayasan semampunya, sehingga ya memang dapat berdiri, namun perlu perapian. Dengan perapian tersebut mengharapkan bantuan atau perhatian dari pemerintah. Itu harapan aspirasi masyarakat khususnya untuk RT 2. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti mendapat tanggapan dari para bapak, para ibu yang ada di tingkat 2. Kurang lebih mohon maaf atas
kurang-lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pupuk memang dulu ini memang agak sulit, benar. Sekarang ini untuk kami dapatkan lebih mudah. Tetapi di sini harga head yang kami ingin tahu, Pak. Intinya ada informasi yang kami dapat itu harga head dari satu tempat dan tempat lain ini bisa berbeda, Pak. Ini kok bisa seperti ini? Ini permasalahannya ada di mana? Dan untuk Sidodadi pun harga head yang kami dapat intinya dari kelompok tani mendapatkan dari Gapotan itu ya sangat lumayan tinggi, Pak. Jadi ini ya tentunya sangat memberatkan bagi kami lah, intinya seperti itu. Ini kami mohon untuk dapat ditindaklanjuti sehingganya kami masyarakat petani bisa menikmati dari subsidi pupuk itu yang benar-benar kami dapat. Yang selanjutnya di sini informasi yang kami dapat bahwasanya untuk RT, Pak, RT ini ada pergerakan ataupun informasi bahwa mereka itu tidak akan mendapatkan bagian atau insentif dari pemerintah. Ini berita ini menjadi ganjalan bagi kami aparatur kampung. Tentunya RT itu adalah ujung tombak bagi kami. Ketika mereka tidak mendapatkan insentif dari pemerintah, tentunya akan menjadi ganjalan bagi kami juga. Harapan kami bukan dihilangkan, tetapi mereka bisa mendapatkan tambahan. Begitu juga dengan kami sebagai aparatur kampung. Karena di sini segala kebutuhan, segala sesuatu sudah menaik, Pak. Dan yang selanjutnya di sini saya mohon, Pak, Kampung Sidodadi ini kalau memang punya aksesnya ini bisa langsung mendapatkan informasi-informasi yang mana apabila ada program yang bisa disebut di kampung ini bisa masuk ke kampung, Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tadi sudah disampaikan kepada rekan kami Bapak Sucito untuk di bidang pertanian. Kami juga ingin menambah yang kaitannya dengan pertanian. Mohon maaf untuk nama saya Sunardi dari Dusun 7 Sidodadi. Saya ingin mengusulkan, ini sebenarnya dulu sudah pernah kami usulkan di reses, mungkin di tahun berapa saya juga lupa, terutama untuk penambahan pintu air di Tanggul Penandes. Karena kami sebagai petani kemarin sangat-sangat merasakan dampaknya banjir. Kemudian pintu yang sudah ada itu tidak memenuhi syarat, mungkin bisa dikatakan demikian, karena debit air terlalu banyak. Jadi petani rata-rata kemarin juga kena efisiensi mungkin kalau bahasanya, jadi banyak yang tanam 2 kali, termasuk saya sendiri juga tanam 2 kali, karena menurut pengamatan dari para petani itu kurangnya pintu air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya hanya minta informasi terkait dengan harga singkong. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sucito dan Pak Sunardi, ini sedikit saya menambahkan sebelum nanti ditanggapi teman-teman yang lain, terutama terkait masalah harga head pupuk. Jadi saya sampaikan dulu regulasinya. Di harga pupuk itu mulai dari kuota harga itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Implementasi pelaksanaan ke bawah itu ada distributor dan pengecer. Jadi sebelum ke titik akhir ke konsumen, ke petani, itu ada dua tahapan itu. Jadi dari Pusri, BUMN turun ke distributor dibagikan lagi ke masing-masing pengecer baru
serahkan lagi ke titik akhir penerima, yaitu petani. Kenapa? Harga berbeda. Nah, justru itu terkadang yang kami ingin dapatkan laporan, Pak. Yang ingin kami dapatkan laporan. Kami sudah beberapa kali manggil distributor. Nah, distributor akan tetap menyampaikan, kami distributor menyampaikan harga ke pengecer itu sesuai dengan ketentuan. Nah, pengecer di bawah itu yang memberikan ke petani langsung, itu mungkin yang angkanya berubah dari harga head. Nah, itu sama halnya dengan LPG kemarin. LPG juga seperti itu. Dari Pertamina turun ke agen turun ke pangkalan, pangkalan ke masyarakat sudah berbeda. Karena sempat panas kan, begitu ada kebijakan pemerintah pusat, terapkan sesuai dengan aturan, yang mana masyarakat tidak boleh beli ke pengecer-pengecer warung, jadi belinya ke pangkalan. Sempat terjadi problem itu. Nah, kondisinya sama halnya dengan pupuk, regulasi tahapan yang terlalu panjang, jadi di situ menimbulkan kos tambahan. Nah, itu yang kami harapkan. Syukur bisa dapat nama pengecernya. Itu karena kami kerjanya itu tadi tupoksi kami ada 3 hal yang kami sampaikan. Pertama, masalah pembuat aturan, penganggaran, dan pengawasan. Pelaksana dari pelanggaran-pelanggaran itu kami hanya bisa merekomendasikan ke eksekutif dan mendampingi. Nah, kalau tidak ada aduan yang seperti ini, kami juga nggak bisa kerja maksimal, itu nggak bisa. Jadi kalau memang misal bisa, Pak Dito, misal di situ ada lokusnya langsung, misal nih pengecer siapa dengan pengecer siapa, harganya berbeda. Kwitansi pembelian, ya mungkin selama ini apa ya, di bawah tangan gitu kan ya. Bulannya diberikan kuota harus habis. Nah, kondisi di Lampung Tengah, kayak contoh misal terjadi tiap bulan anak lagi enggak jagung, tiap bulan kita pupuk. Nah, itu yang jadi problem. Jadi pemerintah pusat juga tidak memberikan solusi terhadap kebijakannya, bahwa kuota tiap bulan terhadap pengecer harus habis. Tidak ada solusi juga. Makanya terjadi pengalihan, terjadi namanya penjualan tidak sesuai. Sudah, gitu. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Eka Hasan Makiri. Saya beralamat di Kampung Gaya Baru 2, Kecamatan Seputi, Surabaya, ibu dari Bandar Surabaya. Karena kata pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang, tidak sayang maka tidak cinta. Betul nggak? Nah, kenapa saya merasa perlu memperkenalkan diri saya? Karena masyarakat sudah jadi rata-rata tidak mengenal saya. Makanya tidak sayang dan tidak cinta di Februari 2004. Betul nggak? Mudah-mudahan setelah perkenalan singkat ini untuk ke depan, ya, dari hati yang paling dalam ibu bapak sekalian akan menyayangi dan mencintai saya setidaknya 5 tahun saja, ya. Setelah 5 tahun itu nggak apa-apa. Dan saya butuh waktu sampai ngedol sesuatu, ngedol sepeda di Robi satu servis itu 5 orang nggak kelima. Itu pun isi itu 5 ini saya nggak potong loh. AC wis kok lagi, dikit ada stok lagi, cetil selek kan. Orang kelima boleh satu terus dolar itu namanya pasar. Jadi terjadi transaksi. Memang ada keputusan dari pemerintah provinsi menetapkan harga singkong itu 1.350 minimal, potongan maksimal 15%. Benar orang? Sepakat kan itu? Cuma sama toko kerja baru. Saat itu singkong sangat bulan, 10 bulan, gak enak cangkangnya, gak enak lain. Singkongnya singkong iki. Betul. Jadi ditentukan juga dengan harga segitu. Nek harga monoton kita telah mentah-mentah 1.350 harga minimal, potongannya ya singkong 2 bulan cabutan sak bobol-bobol itu, sak rumah itu. Nah, itu teori ini. Sebetulnya kita itu dijajah dalam ekonomi, Pak. Oleh siapa? Oleh asing. Enggak juga.
Makanya Soekarno mengatakan perjuangan itu lebih mudah dibanding karena perjuangan melawan penjajah, tapi perjuangan itu akan lebih sulit karena melawan bangsa itu sendiri. Kan gitu? Kita dijajah secara ekonomi. Kenapa? Kita yang nanam, kita yang garap, kita yang pupuk, orang yang menentukan harga. Benar nggak? Nah, sekarang gimana? Biar kalian sedikit merdeka di bidang ekonomi. Kalian yang garap, kalian yang nanam, kalian yang merawat, kalian yang pupuk, kalian yang menentukan harga. Buat singkong kalian itu punya bagus. Gunakan kesempatan untuk singkong orang-orang yang jelek. Terus jadi hijau. Langsung berunding ke pabrik. Bocor ini singkong saya beberapa singkong. Itu pabrik sedang Pak. Karena pabrik singkong ini tuku singkong gak digo IP, orang digo pupuk, orang digo gedok, tapi dijuko ajine. Dan ajine orang nek orang gelem nuku. Nah, tapi di sini kita kadang-kadang terprovokasi Cino. Saiki Pak Tokyo Mursan enggak kayak pabrik singkong nek wong Cina begitu dhewe untuk kabeh. Terus nanti dhewe nang singkong. Akhirnya singkong kene sing nuku dhewe nandur pari, nandur beli, sing bendino nang ladang. Kita yang tahu Pak, tinggal di Indonesia, di Lampung Tengah bagian timur karena singkong komoditinya. Coba sampai ke wilayah tengah dan barat yang gue paham, bendino Bapak selatan. Makanya petani di Gaya Baru dan petani di Seputi Ramah itu ireng-ireng petani di Seputi Ramah. Mergone apa? Bendino dan sahabat. Nek singkong kan enak. Mluku ngongkon wong, rumput ngongkon wong, nandur ngongkon wong, ngerabu ngongkon wong, ngedol wis diborone. Ora tau ada hebat. Duwe singkong iso riya, merantau. Benar kan? Makanya kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta ini, kita dikasih wilayah tanah yang cocok singkong. Seperti itu. Jadi masalah harga, Bapak sekalian, karena pemerintah tidak mensubsidi pabrik ini terjadi yang namanya perdagangan bebas. Yang bisa kami lakukan yaitu yang menjadi kewenangan daerah. Yaitu apa? Ngecek timbangannya. Lapor Pak timbangannya kok beda-beda pabrik. Tak cek. Menurut kebanyakan mereka nyolongnya di sana. Nek bandel wis apa yang menjadi tutup lagi sopan Lampung Tengah gitu. Tapi yang menjadi kewenangannya bisa dicampur di situ. Kayak sumur bor, pabrik singkong nek bandel-bandel cabut iki sumur bore, cok kabeh dia kok tutup gitu. Ya, tolong diawasi. Nah, nanti kalau ada timbangan secara beres, laporkan. Nah, nanti bisa kami sidak dan sebagainya. Karena nyolong kan nggak kewenangan Bapak. Pentimbangan dan itu dibantu baru kewenangan pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, satu pupuk jelas tinggi. Pak, Lampung Tengah ini ya, kita sudah bicara waktu itu. Makanya sekarang di Komisi 1 ini masih melakukan yang namanya Perda tentang BUMK. Sebetulnya apa? Ini untuk dipersiapkan di mana bukan kita betul-betul bukan ada mereknya aja, tapi lebih usahanya sudah jelas. Ya, benar kan? Nah, maksud kami membuat perda itu jadi dari ADD dilontorkan sana betul-betul bisa berputar. Salah satunya yaitu harapan kami itu pengecer nanti kita arahkan ke bunga. Dan ini juga ada beberapa bunga yang sudah kita kasih pengecer. Nah, mudah-mudahan ini nanti bunganya isi modal. Nek orang isi modal silakan kerjasama dengan pengusaha atau orang sugih di kampung itu untuk kerjasama dengan bunga. Nah, makanya kami ini agak
ya ada head pemimpin dari ini Pak, ini korupsi, kan gitu. Kita mengarahkan ke dalam bed ketat ini biar moral orang Indonesia itu seandainya namanya aturan itu bisa melindungi mereka. Kalau mereka menggunakan uang negara itu kan bisa kita tuduhkan korupsi. Nek ngedol duit bungkan cukup ini. Kenapa Komisi 1 merasa penting untuk membuat peraturan daerah tentang bungka? Sepakat nggak itu? Sepakat. Sehingga sepakat menurut bungka ini. Mergone apa? Perda itu ada, bungka diartikan, ditanya gurune diri. Ya, drop lagi. Nah, panggil penagih Pak. Oh, tahun berapa itu sudah? Ya sudah juga sampaikan Pak. Gitu. Karena itu namanya pengairan itu kewenangan provinsi selaku wakil pemerintah pusat dan kami waktu itu sudah di balai besar. Katanya, ya akan diperhatikan. Kita tuh sampai lupa Pak. Mereka akan memperhatikan itu. Gitu. Itu kewenangan provinsi selaku pemerintah pusat balai besar. Coba ini terima kasih sudah diingatkan lagi ya. Nanti akan kami bertanyakan lagi. Kenapa? Karena kita akan merealisasi sejuta lahan. Ya. Mudah-mudahan kalau ini karena ini gandeng aku Pak. Saya ingin gandeng saya lagi. Kayaknya enak nanti kami ke provinsi, ke pusat, juga di darat. Gitu. Untuk ini hanya penambahan pintu air aja. Bolong. Oh, belum kako. Oplah itu nggak nyampe ke Tanggul Penangkis Pak. Yang kemarin penggalian penggalian kanal. Berarti kan benturan hutan. Ya. Kita. Di satu sisi kita mau bikin rumah, di sisi lain kita tertutup lahan karena hutan ya benar. Sementara hutan yang 14.000 sekian hektar register 47 Jatim, benar kan? Nah, terus ada potensi sedang aku Pak Ibu Jatim. Maka dari itu kita sebagai warga negara kita wajib taat aturan, ya taat aturan. Sing harga apa wae impone dijaluk yo wene. Kalau itu merasa hak bapak-bapak semua, dia pertahankan yang bisa mempertahankan hak bapak ibu sekalian dan bapak ibu sekalian yang sifatnya membantu. Misalnya di sini membantu bapak ibu tambah semangat untuk pekerjaan, ya. Pak, kuncinya di satu kompak. Kompak apa yang sosok? Itu aja. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Satu Pak, pakai RT Pak. Hah? RT. Apa ya? Jadi RT. Kalau ya RT dihapus dari kesalahan. Kalau itu tidak ada aturan dari pusat Pak, kami akan perjuangkan. Ya. Kan salah satu janjinya si Tito juga itu, ya. Walaupun RT kan Tito label ini, itu kan janji dia mensejahterakan RT itu kota baru nanti. Yang penting tidak ada regulasi dari pusat yang melarang. Siap. Kalau ya, oke. Karena RT itu penting Pak. RT itu penting. Misalnya Pak Lurah, walaupun di aturan itu bayar itu enggak ada. Cuma saiki ada bayar dan RT mulai kalau kamu kerja nih orang-orang pelayanan masyarakat itu sudah enggak ada. Ya. Dan satu hal lagi tadi jalan Bapak yang MTS tadi ya. Apalagi kita tadi bicara perlindungan yang perlindungan itu coba kita galakkan lagi gotong royong Pak. Gotong royong. Permasalahan apa? Masyarakat itu kan minta tapi nggak mau merawat. Air jalan kalau sudah genang air itu tidak akan. Makanya mulai tahun kemarin kami membuat kebijakan yang tidak tertulis. Siapa yang mengusulkan infrastruktur jalan itu supaya nggak ada barang karena kirinya batalkan coret. Jadi pemerintah memberi miliaran, ayo masyarakat bekerjalah tempat rumahnya.
kemarin. Ya, nah jadi Bapak itu tadi tolong ya penyebutan dilupakan dari APBD. Ayo gotong royong masyarakat setempat buat para penyebutan. Oke? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang mengerti. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam kenal dari saya. Nama saya Ibu Mary Andriani. Kulo gadis pakai ngeres. Jadi Pak Kadek ya kan, gue dari London lagi terlalu aja. Memangnya Londonnya diminta ya Pak ya, ya orang. Bapak, tadi yang tanya BPJS siapa ya Pak? Siapa ya? Pak Kades ya? Iya. Oh Pak Sekdes. Pak Herman. Iya. Pak Herman. Memang tahun 2025 ini APBN kita itu mengalami efisiensi. Tapi bahasa kerennya saat ini efisiensi. Semuanya banyak anggaran yang dialihkan ke programnya Bapak Presiden kita yang harus kita sukseskan, kan dialihkannya kemana saja Pak? Untuk makan bergizi anak-anak, untuk ketahanan pangan, ya kita doakan saja semoga itu semuanya berhasil dan benar. Kita semuanya mendapatkan nanti untuk ketahanan pangannya semuanya berhasil, kita jadi bagus, ya Pak ya. Efisiensi itu semuanya berdampak, tentu berdampak dengan anggaran yang ada di Kementerian Kesehatan, Bapak. Jadi banyak anggaran Kementerian Kesehatan termasuk PBI. PBI itu BPJS yang dibayar oleh pemerintah, oleh kementerian. Otomatis itu juga diefisiensi. Begitu juga di provinsi. Jadi untuk tahun 2025 ini itu langsung klik, langsung mantek BPJS dengan karena dari 162.000 masyarakat Lampung Tengah dari 1.400.000 penduduk yang dapat PBI kan 1.162 ya. Itu kita mendapatkan potongan kuota itu 25.000. Ini langsung klik. Dari provinsi kita penghapusan kuota lagi 13.000 Bapak. Jadi wajar kalau banyak dari masyarakat kita yang langsung mati, tapi tidak semua kan Pak Kades, Pak Kades, Pak Sekdes, tidak semua, mayoritas ya. Dari belum lagi dari APBD kita, begitu. Jadi bisa dibayangkan berapa persennya dari PBI kita banyak yang mati. Tapi Bapak, kita sebenarnya masih ada sifat kemarin jatah BPJS kita untuk APBD, karena sekarang ini pajak rokok kita yang 35% itu langsung masuk ke BPJS. Jadi kita punya stok anggaran untuk APBD Lampung Tengah dari pajak langsung, pajak rokok dengan setiap hari isep tinggi pajaknya sekarang langsung masuk ke BPJS. Jadi untuk Lampung Tengah kita akan mendapatkan tambahan kota kita 29.000 setiap tahunnya. Insya Allah tahun depan bisa lebih banyak lagi. Nah, karena ini adalah tahun depan bisa lebih banyak lagi.
gitu. Jadi tumpang tindih pundi niki yang mau kita hidupkan, pundi niki yang mau kita matikan. Makanya di Februari, kalau tidak salah harusnya Bapak Lurah atau Pak Camat sudah ada pemberitahuan ya untuk verifikasi data dan validasi data. Jadi mana-mana masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan itu yang kita dahulukan. Jadi Pak Sekdes itu mohon jenengan benar-benar teliti untuk memasukkan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan sekarang dijadikan nomor 1 Pak, prioritas Pak. Nanti langsung Bapak bekerja sama dengan dinas sosial yang ada di kecamatan kan ada, nanti di kecamatan langsung koordinasi ke dinas sosial yang ada di kabupaten. Nanti kami bantu Bapak. Memang itu prioritas kami di Komisi 4 untuk mendahulukan masyarakat yang sekarang sedang melakukan treatment di rumah sakit, memang sekarang sangat membutuhkan tapi jangan lupa mereka memang harus masuk ke DPKS dan mereka harus punya surat keterangan tidak mampu dari jenengan, dan itu administrasi semuanya jenengan bisa bantu semuanya untuk masyarakat. Jadi pulau minta tolong untuk bawa-bawa sini semuanya ini tokoh-tokoh, jadi kalau ada tetangga, ojo tutur dong saat ini mau tenang Pak, tetangga, wong pucuk, wong buri, wong mantan pacarnya jenengan terus surat gue tapi ternyata sakit, dibantu administrasinya agar segera kita mintain kita jadiin BPJS PBI. Pak, gimana Pak? Sudah agak gamblang diri? Ya, kita doakan saja untuk tahun depan semakin banyak kita bisa membawa PBI yang baru ya, karena ke depan itu memang masyarakat harus diwajibkan mendaftar BPJS. Tapi kalau yang mampu Pak, kudunya yang bayar, gitu. Di sini banyak yang mampu kan? Oh my luar biasa, kudunya bayar. Benar Bapak, akan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berikan hibah, tapi implementasinya baru dipakai untuk pagar karena bagi-bagi. Kemarin di Bandar Surabaya ini ada 9 tempat ibadah yang memang saya berikan bantuan melalui dari dana hibah dari kabupaten. Mungkin kalau mau diajukan lagi mungkin 2 tahun lagi Bapak, karena ketentuan hibah itu 2 tahun sekali. Terus terkait masalah aparatur kampung dan mungkin yang lain, apa nanti mau dirangkum sekalian Pak Kadek setelah sesi kedua ya? Ya. Sekarang kita buka sesi kedua untuk 2 masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Butuh itu Pak sebagai bahan safety. Saya sempat juga kemarin kaget terkait masalah harga dari petani kondisi jual seperti ini. Tapi perlu kita ketahui juga ini, distributor itu diberikan kuota oleh BUMN. Kuota distributor misal 100 ton. 100 ton yang tiap tahun harus habis. Nah 100 ton itu diturunkan lagi ke pengecer. Misal ada 10 pengecer, 100 ton. Berarti dalam satu pengecer kita asumsikan lah taruh 10 ton. Yang itu tiap bulannya diberikan kuota harus habis. Nah kondisi di Lampung Tengah, kayak contoh misal sebut tadi, tiap bulan nanam padi apa? Jagung, tiap bulan kita pupuk. Nah itu yang jadi problem. Jadi pemerintah pusat juga tidak memberikan solusi terhadap kebijakannya bahwa kuota tiap bulan terhadap pengecer harus habis. Tidak ada solusi juga. Makanya terjadi pengalihan, terjadi namanya penjualan tidak sesuai karena dialihkan ke produk pertanian yang tidak mendapatkan subsidi. Salah satunya apa? Singkong. Singkong itu tidak bisa dipupuk menggunakan pupuk subsidi. Tapi pengalihan itu mesti akan ada. Tapi ada regulasi baru informasinya nanti implementasinya sekitar bulan 5 bulan 6 pupuk masuk lagi menjadi komoditas bahan pangan.
langsung ke saya nanti bilang pengecer apa sama pengecer apa. Itu dasar saya buat jadi distributor, bukan ke pengecernya. Saya pengecernya itu hanya ingin mengetahui ini binaan distributor yang mana. Mungkin itu Bapak. Selebihnya ini langsung di closing sama Pak Kadi Asia ya teman-teman ya. Saya persilakan untuk menambahkannya. Tadi kajian para pengampu juga masalah tanah Pak Agus sama saya waktu itu mewakili dan mengajak 8 kepala kampung dari Surabaya ke Kementerian Pertanian. Selanjutnya Pak Sudaryadi di Bapak Ibu. Ngeburi Pak. Ini jalan pendidikan, jalan kali ini Pak, tembus ke Beringin Jaya sebelah barat sampai tembus ke Beringin Jaya. Sebagian kesetiaan nih Pak, dicor nih Pak, sebagian dicor, sebagian di aspal nih. Ini sekitar meter nih Pak. 2 kiloan 200 meter kurangi 200 meter 3 kali 200 ya nanti ini Pak, karena adanya efisiensi anggaran, tapi mudah-mudahan hasil reses kami, aspirasi dari Bapak, dari Kampung Siput tadi ini kami bawa ke paripurna gedung DPRD Lampung Tengah dan kami sampaikan ke kepala daerah. Kebetulan kepala daerah kita baru dan juga baru akan menyusun RPJM, rencana pembangunan daerah tengah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi usulan ini dapat kita masukkan prioritas pembangunan infrastruktur jalan, khususnya juga nanti di kampung Sidodadi. Ini kalau dari Ibu Kepala Kampung tadi harus komunikasi. Ini saatnya bukan komunikasi ini terjadi. Teko, murni baru dikasih maksudnya. Jadi teko sekarang murni minta, ya kan? Insya Allah yang minta aja belum tentu dikasih dari Pak Kadi Asia, apalagi yang nggak minta. Mudah-mudahan dengan adanya usulan aspirasi dari Kampung Sidodadi ini bisa kita akomodir, ya Pak. Terus kalau masalah masjid, ini seramine aja dicor ya Pak. Jadi ini terlambat Pak, terlambat kan Pak sampai Pak. Memiliki enten Mas Agus Pak. Pun kali periode niki sakit dijaluki bansos kali Mas Agus di Pak. Udah. Oh, sekarang pagar ya. Nanti ke depan Pak, mudah-mudahan di anggaran yang selanjutnya, karena anggaran murni juga 2025 ini lagi di efisiensi, seandainya nanti bisa di anggaran perubahan nanti kita lihat, kita sampaikan. Terus mengenai gedung MTS, ini yang punya yayasan nih Pak, yayasan swasta nih Pak, yayasan swasta. Ya, jadi MTS ini kan sifatnya vertikal ke Kementerian Pendidikan atau ke Departemen Pendidikan agama. Cuma nanti kita juga akan sampaikan hasil aspirasi masyarakat, kita bawa dan akan kita sampaikan kemana yang bisa lebih dahulu antara Pemda Tengah ataukah dari Kementerian Agama yang bisa bantu. Begini Pak ya, jawabannya Pak ya. Kalau jalan, yang usulkan jalan siring karena ini lagi efisiensi dan akan tetap kita akomodir. Tapi seandainya perlunya 500 meter atau 1 kilo, kalau seandainya nanti terakomodir 200 meter, ya yang penting kebagian dulu kan gitu. Itu pun kita juga lagi mencari selang. Hari ini Dapil 2 sebenarnya untuk satu kabupaten, DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengadakan reses kedua, sidang kedua, yang
mana agenda titik kedua ini di Kampung Sidodadi. Adapun aspirasinya yang pertama terkait masalah lahan pertanian yang memang menjadi problem karena lahan-lahan masyarakat itu masuk ke dalam kawasan hutan. Dan itu pun sebenarnya sudah kami tindak lanjuti sebelum periode ini, sudah hampir setahun. Tapi kami masih menunggu pejabat kepala daerah yang baru untuk menindaklanjuti lagi, meneruskan lagi aspirasi itu. Yang lain terkait masalah aspirasi, terkait masalah pertanian. Dan insya Allah dengan keterbatasan anggaran, dengan adanya impres dari Presiden, kita akan upayakan yang prioritas. Artinya aspirasi lagi tetap kita tampung dan untuk kita perjuangkan ke depan, Mas? Ya pasti, karena yang menjadi tugas kami adalah salah satunya itu, menyampaikan aspirasi dan mengawal sehingga aspirasi yang disampaikan itu bisa terrealisasi. Ya, makasih Mas.